Ada suaranya ya. Nabda'u, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyaha innahu la yasrifu anna sayyaha illa anta. Allahumma ij'alna minal ladzi idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba astaghfara. Ikhwani wa akhwati, hadirin hadirat yang kami banggakan, kita lanjutkan ngaji kita, pembahasan kitab Al-Jami'us Shahih atau yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita memasuki bab halawatil iman, ya, bab ke-9, halawatil iman, manisnya iman. Kita masih pada Kitabul Iman. Jadi judul besarnya Kitabul Iman, masalah keimanan. Kemudian rinciannya di sini ada babu halawatil iman, bab manisnya iman. Hadisnya hadis ke-16. Qala al-imamu Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fi jami'ihi, babu halawatil iman. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa finnar. Ya, dari Muhammad bin Musanna, gurunya Imam Bukhari, gurunya dari Abdul Wahhab As-Saqafi, Abdul Wahhab As-Saqafi dari Ayyub dari Abu Qilabah dari sahabat Nabi Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Salasun, tiga. Salasun, tiga. Maksudnya salasu khisalin, tiga perkara. Ya, tiga perkara atau tiga hal bisa juga. Man kunna, siapa yang mana, kalau perkara itu, ya, atau keadaan itu atau hal-hal itu, fihi, ada pada seseorang, wajada, dia akan mendapatkan halawatal imani, manisnya keimanan. Yang pertama,
an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, kalau orang itu punya satu keyakinan, ya, dan dia itu betul-betul melaksanakan ini, ya, dalam hatinya dan dalam perbuatannya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ya, selain keduanya, entah itu benda mati atau benda benda hidup, benda mati atau benda benda hidup. Ya, nanti kan ada orang lebih cinta mobil daripada orang, ya nggak? Mobilnya lecet, orang yang nabrak dibacok, ya nggak? Ada nggak? Senggol, mobilnya lecet, marah-marah, orangnya ditonjokin sampai pingsan, ya nggak? Pingsan, kemudian mati. Lebih cinta mobilnya daripada orang, ya. Nah, lebih cinta benda mati daripada benda benda hidup. Ada. Karena manusia itu Allah berikan di hatinya itu rasa cinta dan rasa benci supaya dia bisa hidup, supaya dia bisa bisa bertahan hidup, atau supaya ada kehidupan berlanjut sampai hari kiamat nanti. Jadi ada punya rasa cinta, ya, dengan rasa cinta itu dia bisa bisa hidup, bisa mendapatkan yang dia inginkan. Punya rasa benci juga supaya dia terhindar dari hal-hal yang dia nggak suka. Nah itu. Cuma sekarang rasa cinta dan rasa benci itu mau kemana arahnya, itu kita harus tahu. Kalau orang yang sehat, ya, orang yang sehat, ya, orang yang sehat, fitrahnya lurus, ya, itu dia akan merasakan rasa cinta yang luar biasa. Nah, kapan seorang itu merasakan rasa cinta yang luar biasa dengan cinta yang benar? Kalau menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang lebih ia cintai, atau di puncak nomor satu, atau paling tinggi dari selain keduanya. Ya, selain keduanya bisa benda hidup atau benda mati. Nah, ini yang berhubungan dengan langit cinta kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengutus rasulnya. Nah, nanti yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian dia itu kalau mencintai selain dirinya, ya, selain dirinya, mencintai bapaknya, mencintai istrinya, semuanya, pokoknya selain dirinya dan selain Tuhan yang menciptakan, dia itu mencintainya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Atau berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu kenapa cinta sama si fulan? Ya karena Allah memerintahkan. Loh, kenapa Saming ini cintanya nggak full? Ya karena Allah yang memerintahkan. Kok kenapa Saming ini nggak ada cinta sama sekali, malah benci? Karena Allah. Nah, Allah nyuruh kita mencintai siapa? Mencintai Rasulullah. Allah menyuruh kita mencintai para sahabat Nabi. Allah menyuruh kita mencintai para ulama-ulama, aulia, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mencintai mereka. Terus kita harus membenci, nggak ada cinta sama sekali kepada orang yang mencaci Allah, kepada orang yang memerangi ajaran Islam. Jangan kita tolongin. Jangan kita tolongin, jangan kita cintai dia. Kita kasih support. Dia lagi membunuh umat Islam, kita kasih duit. Sengaja kita dukung terang-terangan. Nah, itu tidak boleh. Orang beriman tidak mungkin dia itu mencintai orang yang Allah larang kita mencintainya. Bahkan kita diperintahkan untuk menyetopnya. Nah, jadi ini yang hubungan sesama manusia. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian wa an yakroha an ya'uda fil kufri. Nah, ini berhubungan dengan diri sendiri, ditaruh nomor 3. Nah, di perasaan. Jadi dia itu kalau udah dapat hidayah, dulu dia bebas-bebas aja. Dulu dia semau-mau sendiri. Mau maksiat, mau makan apa, mau dolimi siapa, bebas tanpa
batas, mau mempersekutukan Allah, mau menghina Allah, mau menghina syariat Islam, ya, mau menghina sesama manusia, ya, mau nendang kucing, kan ada orang kejam banget ya, kucing ditendang mah. Jahat sama binatang. Setelah dapat hidayah, dapat petunjuk Allah, nggak boleh menyiksa binatang, ya, harus nolong orang, bersedekah sebisanya, tersenyum pun jadi satu kebaikan. Dia udah dapat ini, dulu dia penghasilannya dari yang haram-haram, terus dapat hidayah, tobat, aku nggak mau lagi cari dari yang haram. Terus perasaan dia dengan dirinya, ini sekarang udah dapat hidayah dan udah tahu, pokoknya saya nggak mau balik lagi. Saya sudah cinta kepada hidayah ini, petunjuk Allah, saya nggak mau ganti ini. Saya nggak mau kembali lagi kepada kemaksiatan. Ya, jadi kalau udah masuk Islam nggak mau murtad, walaupun dibakar, walaupun disogok, walaupun dimutilasi, pokoknya Islam sampai mati. Itu ya yang terjadi pada sahabat Nabi. Ya, seperti siapa, ada sahabat Nabi Sumayyah, perempuan, ya, suaminya siapa? Yasir. Itu dua-duanya dibantai sama Quraisy karena dia beriman ngikutin Nabi Muhammad, kata majikannya yang itu agamanya agama musyrik atau agama syirik, ya, Umayyah bin Khalaf, kamu kalau enggak keluar dari ajarannya Muhammad tak bunuh. Dibunuh. Mohon maaf, ditusuk mulai dari bawah, perempuan sampai tembus ke kepalanya. Dia nggak mundur. Kenapa? Sudah merasakan manisnya iman. Nah, jadi kalau udah merasakan manisnya iman, perempuan yang kayaknya lemah itu kuat, lebih kuat dari gunung. Jadi wanita atau umat Islam yang syahid terbunuh pertama kali di jalan Allah itu cewek. Siapa? Sumayyah, dan suaminya apa? Ya, Yasir. Nah, kalau anaknya pas mau disiksa dia, iya iya saya beriman tapi dengan mulut doang. Itu namanya takiyah. Jadi kita boleh kalau dipaksa mau dibunuh, diancam, harta atau nyawa, betul-betul mau ditembak atau, nah, boleh ngomong atau boleh, harta atau nyawa, kita pilih atau, nah, boleh. Tapi kata rampoknya go, saya bukan minta harta atau nyawa, atau apa namanya, atau Islam atau non Islam. Kalau nggak keluar dari Islam saya tembak, betul dan mau ditembak. Iya, saya keluar dari Islam. Tapi di mulut aja, hatinya tetap beriman, itu boleh. Jadi boleh kita menyelamatkan diri kita kalau kita mau diancam dengan ancaman yang sangat berat, dibunuh atau dipukul atau diintimidasi, kita boleh pura-pura saja. Itu namanya takiyah. Tapi hati jangan. Hati jangan. Nah, itu boleh. Nah, kalau anaknya Amar menghindari itu, akhirnya dia, iya iya iya, saya keluar deh, keluar deh. Nah, akhirnya dia nggak digebukin, nggak dibunuh. Nah, itu takiyah namanya. Boleh, ya. Kalau ancamannya berat. Ancamannya berat bisa membuat kita cacat, bisa membuat kita sakit, bisa betul membuat kita hancur. Tapi kalau keluar dari Islam, kalau nggak keluar dari Islam, saya nggak kasih kamu motor. Keluar, nggak mau lah. Ambil aja motor, saya tetap Islam, saya cari lagi. Nah, atau kamu tidak, saya kasih jatah donat 5 biji. Cuma donat. Tinggal berondol dapat banyak. Heeh. Nah, jadi kalau ancamannya santuy mawon, santai aja ya, nggak usah kita takiyah seperti itu. Nah, kita itu ya. Jadi ternyata kalau udah manis tuh begitu, pokoknya nggak mau balik lagi ke yang jelek-jelek. Nah, kan dulu juga kita begitu. Dulu kita nggak tahu. Yang suka nyontek nggak nyontek lagi. Pernah nyontek waktu ujian. Udah tobat nggak nyontek lagi. Lebih baik dapat 100 daripada nyontek. Nah, gimana ibu-ibu? Lebih baik dapat nilai 100 daripada nyontek, betul nggak? Iyalah, lebih baik dapat 100 daripada nyontek. Sebetulnya sih lebih baik dapat 6 atau dapat 5 daripada nyontek. Tapi lebih bagus lagi dapat 100 daripada nyontek. Pokoknya nggak mau nyontek, nggak mau. Nah, itu dah. Nah, jadi dulunya suka makan riba, nggak mau lagi. Ya, dulunya itu suka menjahati orang, ya, meras orang, nggak mau lagi. Bukan meras orang, justru bantu orang. Itu. Jadi kalau kita sehat, kita akan seperti itu. Kalau kita sehat, ya fitrah kita berjalan,
iman kita kuat, kita akan seperti itu. Kalau enggak, ya berarti enggak akan terlalu merasakan manisnya iman. Kalau kita sehat, Bapak Ibu yang kami banggakan, kalau kita sehat, kita makan madu, makan madu. Madu dimakan atau diminum? Dimakan kalau yang dijual sama sarangnya itu loh, kan ada itu di Facebook. Nah, jadi kalau kita sehat, madu yang kita makan manis, ya nggak? Kalau kita sakit, yang udah minum obat nggak sembuh-sembuh itu loh, mulut jadi pahit ibu-ibu, yang mau meludah terus, biar makan madu, ora enak, nggih mboten? Iya nggak bapak-bapak, kalau lagi sakit, kan zaman dulu tuh ibu-ibu itu kalau anaknya sakit baru ditanya, mau makan apa, dibeliin jajan yang enak-enak, ya nggak? Ya nggak? Iya, baru keinginannya dipenuhi, soalnya takut tambah parah sakitnya. Padahal waktu sakit, ora enak mangan, kata orang Jawa. Makan ndak enak ya nggak? Nggak enak. Dikasihnya waktu sakit, pecel aja yang segitu pedasnya, hambar pahit. Pecel itu. Waktu sakit ingin makan yang pedas-pedas, nggak ada rasanya, hambar karena nggak normal, kita nggak sehat. Jadi makanan yang enak aja jadi biasa saja, nggak mau masuk, nggak enak. Nah, jadi sama, kalau kita imannya itu nggak sehat, iman kita kurang. Jadi harusnya kita merasakan manis, jadi nggak manis. Makanya itu yang sering kita cerita. Kalau orang imannya Masya Allah, ada ranting di jalan, ada duri di jalan, ada paku di jalan, ada pohon roboh atau batang roboh, turun dulu, ambil dulu dia. Manis gitu, nolong saudara seiman. Ini saya mau nolong saudara saya biar kalau lewat santuy dia enak. Ya, saya ambil dulu batangnya. Coba kalau nggak kita singkirkan, bannya bocor, tuh lubangnya itu masuk, dor, pecah bannya. Harusnya ditutup lubangnya itu. Ya tapi ya karena gimana? Jadi dia itu mencintai saudaranya, betul-betul mencintai. Sebisanya nolong. Nah, ya, nolong. Nah, itu kan keren. Jadi kalau sudah meresap betul-betul ya, dia itu nolong orang itu manis banget. Nah, kalau kita kan aduh, gimana ya? Jadi kalau nggak ada balasannya kita nggak mau nolong, gitu. Nah, itu berarti imannya kurang 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 mantap. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar ke sana. Jadi kalau dia nggak bermanfaat bagi kita, kita nggak mau nolongin. Kayaknya nggak akan balas budi dia nggak mau saya tolong. Nah, ini menunjukkan kita tidak terlalu merasakan manisnya iman. Saya tolong dia kalau dia orang kaya. Nah, karena bisa-bisa paling-paling ya dapat-dapat. Kalau kita nolong dia, kita dikasih apa ya? Ya minimal kalau dia pejabat kita diajak foto bareng gitu. Kalau orang biasa nggak usah ditolong. Oh, kalau orang viral saya tolong, saya ikut viral, ya nggak? Kalau orang viral saya kasih bantuan, kalau nggak viral nggak saya kasih bantuan. Kenapa saya ikut viral juga? Makanya banyak suka orang seneng sama orang viral, ya nggak? Karena kita dapat kecipratannya. Nabi Khidir nggak viral, Nabi Isa itu, Nabi Musa nyari tempatnya sampai kesusahan, ya nggak? Sampai kesesat-kesesat di pantai itu, mana sing jenengane Khadir alaihissalam ini. Kok saya diperintahkan berguru lagi kepada beliau? Orang tinggalnya di pedalaman, pedalaman sungai tapi bukan pedalaman pinggir pantai, nyarinya susah, sampai nginep-nginep. Nabi Musa itu, nabi, orang ilmunya tinggi, ya sudah hakikat makrifat sudah itu, Nabi Musa, ya mau cari Nabi Khadir susah nyarinya. Kenapa? Ora viral, tidak terkenal, tapi dia berbuat untuk kemanusiaan, anak yatim dia jadi programnya, orang-orang miskin diawasi jangan sampai tambah miskin. Ya, kalau ada raja zalim, rajanya gimana supaya tidak menzalimi rakyat miskin. Nah, itu pergerakan di balik layar Nabi Khadir alaihissalam. Nah, intinya kita itu udah Allah tolong, perintahkan kita tolong ya kita tolong.
Soal dia nanti ngasih balasan sama kita ya enggak, in ajriya illa 'alallah. Ya balasan saya itu dari Allah aja. Nabi Muhammad kan dakwah ke Thaif, kita baru dakwah kemana udah kayak makruh-makruh, astagfirullah al azim, dakwah jauh-jauh apa namanya, ora ento opo-opo. Memang jangan, harusnya nggak boleh niatnya semuanya kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dakwah ke Thaif yang ingin supaya orang beriman tuh orang Thaif, raja-rajanya, pembesar-pembesarnya gitu ya, tokoh lah ya. Nggak ada satupun. Malahan apa? Bukannya dapat pengikut, dapat batu. Batu yang ngikutin Nabi Muhammad malahan, ya. Ngikutinnya kena kepala, kena tangan, kena kaki. Subhanallah. Nabi Muhammad mau mengajak mereka masuk surga, mereka akhirnya ngelemparin batu. Ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad justru introspeksi diri. Ya mungkin saya yang kurang mantap. Nah, walaupun riwayat tentang Nabi Muhammad berkata seperti itu, ya Allah mungkin saya kurang ikhlas, atau ya Allah saya kurang maksimal. Jadi ya riwayatnya agak bermasalah. Cuma intinya Nabi Muhammad enggak marah-marah. Ya nggak apa-apa lah, cucunya, anak-anaknya sekarang enggak, bapak-bapaknya sekarang enggak, tapi cucu-cucunya dah mudah-mudahan. Alhamdulillah Taib jadi negara Islam. Ya, jadi daerah Islam. Sekarang masuk negeri Arab Saudi. Rasulullah ingin satu kampung beriman, yang beriman justru pendatang, transmigran. Siapa? Adas. Adas itu adalah tukang kebun dari Irak datang ke Taif, ya cari kerja, serabutan, bukan serabutan, tukang kebun. Jadi pas di kebun Nabi Muhammad apa namanya menghindari lemparan, akhirnya Nabi Muhammad berjalan pulang, mampir di kebun. Nah di kebun itu Nabi Muhammad dikasih sama yang punya kebun, dikasih apa? Anggur. Nah yang suruh ngasih Adas. Nabi Muhammad pas memakan baca Bismillah. Nah si tukang kebun ini, ngomong Bismillah, kayaknya orang sini nggak ngomong Bismillah deh. Kebetulan dia itu orang Kristen, tapi Kristen garis lurus, Kristen yang bertauhid, yang kita ceritakan ya waktu di awal-awal pengajian, bagaimana Warokoh itu orang Kristen membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Kayaknya ini nggak pernah ada orang ngomong sini, cuma dia aja. Siapa? Akhirnya Nabi Muhammad menjelaskan tentang dirinya. Masuk Islam. Justru dapat satu, tapi itu pun orang pinggir jalan. Yang dapat hidayah bukan sasaran utama, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ikhlas karena Allah, siapapun ya. Kalau memang itu memang harus kita sama-sama memberikan manfaat dan memberikan hidayah, ya udah harus kita sampaikan. Seperti itu ya. Satu orang malah dapatnya. Itu pun bukan sasaran inti. Ya nggak, pas mau pulang ketemu orang. Ini yang beriman. Alhamdulillah. Satu lagi. Bapak Ibu, Madinah itu jadi negara Islam paling aman, paling tentram, negeri keimanan. Kata Nabi, al-iman layak rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayatu ila juhriha. Iman itu akan kembali ke Madinah seperti ular kembali ke sarangnya. Jadi ular itu kalau buat sarang tuh di tempat yang susah, ya nggak? Di tempat yang susah, di semak-semak. Tapi dia akan kembali dan tidak kesasar, ya nggak? Ya mungkin ada ular kesasar salah kamar ya. Wallahu alam. Tapi intinya pasti dia kembali walaupun di tempat yang susah. Ya sama. Jadi kita itu sesusah apapun pasti kita berusaha untuk sampai ke Madinah. Karena orang beriman itu hatinya pasti terpaut sama masjid. Ciri-ciri orang yang dinaungi sama Allah kelak di hari kiamat sifatnya orang yang rindu sama masjid. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu akan Allah kasih naungan. Apalagi Masjid Nabawi, apalagi Masjid Al Haram. Itu harus ada di hati kita. Cinta masjid itu. Ya cinta masjid-masjid biasa juga. Nah itu. Tapi kalau kita nggak suka ya berarti kita itu ya nggak sehat berarti. Ya lebih kita ke Paris, ya kemana lagi, ke Turki, ke Cibaduyut, Cikampek ya, Ciparai. Lebih baik jalan-jalan, uang habis, padahal cukup uangnya untuk bisa umroh dan haji. Itu. Kalau belum cukup ya cinta aja dan niat. Ya berarti belum sampai, nggak dosa. Seperti itu. Jadi Nabi ya, kok Islam bisa datang di Madinah? Itu asalnya begini, ibu-ibu begini ibu-ibu. Jangan dilupakan kisah ini ibu-ibu. Jadi kan orang Arab itu setiap tahun tuh pasti haji. Cuma hajinya udah diubah-ubah. Ya, ketika Nabi Muhammad dakwah,
Nabi Muhammad itu dakwah di Mekah ditolak, dakwah di Thaif ditolak. Banyak yang menolak daripada yang menerima. Yang diajak tuh banyak sing ora gelem daripada sing gelem. Sing ora gelem lebih lebih akeh kata. Lebih banyak yang nggak suka. Padahal Nabi Muhammad tuh gantengnya bukan main. Sebelumnya juga semua orang suka. Cuma gara-gara bawa ajaran yang benar, semua orang jadi nggak suka. Kenapa? Nabi Muhammad ngajarin jangan pakai riba, jangan nyembah berhala, jangan mendolimi orang. Ya, kemudian jangan apalagi ya contohnya yang terbiasa di masyarakat tuh penyakit tertua, seks bebas, ya mau nikah sesukanya itu kan bebas masyarakat dulu. Nah Muhammad melarang itu jangan berzina. Banyak orang nggak suka langsung, masa nggak boleh kan enak. Kan ini sumber penghasilan kita gini. Nabi Muhammad melarang jangan seperti itu. Akhirnya banyak yang nggak suka ketika Nabi Muhammad membawa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Muhammad bersabar karena begitulah, begitulah. Karena manusia itu banyak yang tergoda oleh rayuan iblis. Nah, Nabi Muhammad nggak nyerah. Jadi pas musim haji udah mau selesai, itu ada 6 orang lagi duduk-duduk, lagi duduk-duduk, ya. Kalau kita lagi nongkrong-nongkrong, ya dia mau siap-siap pulang udah pakai travel siap-siap pulang ke Madinah, cuma dia belum pulang. 6 orang ini lagi duduk-duduk mungkin ngobrol-ngobrol apa gitu ya, ngopi-ngopi mungkin enggak apa namanya. Jadi intinya Nabi Muhammad sama Abu Bakar datang ke situ, ya ya mungkin nih 6 orang enggak. Udah di mana ada kesempatan yang penting kita sampaikan, kita tegur, kita sapa dulu, sampaikan. Udah Allah yang melanjutkan. Nabi Muhammad datangin. Nabi Muhammad datangin. Memperkenalkan diri. Nah, orang-orang Madinah ini apa? Ketika mendengar kata-kata Nabi Muhammad mulai serius dia. Rungok no. Dengar. Cepet. Nabi Muhammad cerita tentang siapa dirinya, tentang tauhid. Ya, kita itu dilarang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mentauhidkan Allah. Terus menceritakan tentang dirinya. Nah, ini orang yang 6 itu tiba-tiba padahal enggak kenal sebelumnya, enggak kenal, tapi tiba-tiba nyambung. Tiba-tiba nyambung. Subhanallah. Jadi kata orang-orang yang 6 orang itu, "Tunggu nah, coba dengerin. Ini. Kayaknya ini kita tahu tentang orang ini." Tuh kan. Nah, ceritanya, terus ciri-cirinya. Nah, ini kan nabi yang kita dapat ceritanya dari orang-orang Yahudi di Madinah. Ini udah persis ini. Tanpa pikir panjang, akhirnya mereka semua mengatakan, "Yuk kita beriman kepada nabi yang ini sebelum malah yang cerita tentang nabi ini." Nah, jadi orang-orang Yahudi di Madinah itu kalau berantem sama penduduk asli Madinah sana, ya juga pendatang juga sih. Mereka dari Yaman, Aus dan Khazraj, tapi udah lama tinggal di situ. Itu kalau berantem orang Yahudi sama orang Arab yang kita kenal dengan suku Aus dan Khazraj, setiap berantem itu ngomong, "Awas kamu, ntar lagi ada nabi akhir zaman. Kita nanti akan beriman, kita akan tolong nabi tersebut, kita habisi kalian yang musyrik-musyrik ini. Karena Allah akan tolong kita." Gitu terus ceritanya. Terus diceritakan nabi akhir zaman ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begini. Itu udah jadi tahu si musuh ini, si Aus sama Khosr jadi tahu yang itu nanti jadi cikal bakal manusia terbaik di atas muka bumi. Yang tadinya dapat cerita dari tetangga aja itu, dari Yahudi, dari musuh bahkan ceritanya. Dari musuh, lawan politik. Ya, awas kamu gini. Ciri-ciri Nabi Muhammad jelasin. Sampai orang Madinah itu rata-rata tahu bagaimana Nabi Muhammad, ya nasabnya, sifatnya tahu udah. 6 orang ini termasuk yang tahu, ternyata bermanfaat. Jadi ngobrol sama musuh juga ternyata manfaatnya untuk kita dunia akhirat kadang-kadang. Akhirnya 6 orang ini katanya, wah, ini dah orang Yahudi belum sampai, kita di depan mata ini. Udah, kalau begitu kita syahadat duluan aja daripada mereka. Akhirnya mereka bersyahadat 6 orang itu. Alhamdulillah, orang nggak dikenal. Itu persis kayak ibu-ibu lagi naik pesawat atau naik bis, ngobrol-ngobrol sama, "Teng pundi? Dari mana Bapak?" "Oh iya, saya saudaranya itu." "Oh iya, ternyata kita saudaraan." "Oh kamu Pak Parno ya?" "Oh iya, saya keponakannya." "Oh iya ya." Kasih duit.
Pernah nggak ibu-ibu gitu? Ngobrol-ngobrol sama orang tiba-tiba nyambung? Iya nggak? Atau nggak pernah ya? Kalau saya sering. "Oh iya saya juga ternyata dari sini." Oh, waktu bannya meletus kan, tak kira ulun ulun sebetulnya nggak mau ban kita meletus di gunung rambutan malam-malam hujan. Subhanallah, orang anak uwong, ya, malam-malam. Nah terus bengkelnya itu tadinya nggak mau, tapi kok jadi mau ya saya malam ini nolongin. Ya terus ulun tapi kayaknya bukan ulun asli. Oh ternyata orang Blitar, terus nyambung-nyambung ceritanya gini, jadi nyambung padahal jadi dipertemukannya harus malam-malam hujan-hujan dan suasana mencekam, seperti itu. Itulah hidup, nggak ada yang kebetulan, semuanya sudah Allah takdirkan. Yang penting kita jalan dan sifat kita benar, itu aja. Allah akan tolong kita. Akhirnya apa? 6 orang ini berangkat pulang dengan keadaan beriman. Orang Yahudi yang tadinya mau beriman kepada Nabi Muhammad malahan ora sudi mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, orang Yahudi yang justru memusuhi Nabi Muhammad. Kenapa? Ternyata udah kedahuluan sama orang Ansor musuhnya. Malah dia nggak mau. Plus orang Yahudi setelah melihat ciri-ciri fisik Nabi Muhammad, walaupun ciri-ciri 90%-nya ada pada Nabi Muhammad, cuma ada satu yang dia nggak mau, karena Nabi Muhammad keturunannya dari jalur Nabi Ismail, bukan dari jalur Nabi Yakub. Gara-gara beda suku, gara-gara beda paman, akhirnya berantem sampai rela rugi dunia akhirat. Gara-gara beda, gara-gara beda. Nauzubillahi min dzalik. Ya enggak usah jauh-jauh lah kisah Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya. Nabi Yusuf dicemplungkan ke sumur itu sama saudara-saudaranya karena beda beda ibu. Padahal beda ibu, beda suku itu bukan untuk saling mencemplungkan ke sumur, bukan saling gesek. Ya kita juga beda, ya enggak? Ya harusnya saling kenal, mengenal, saling tolong menolong. Tapi karena ada rasa iri, rasa dengki, ya itu lebih baik iri dengki masuk neraka daripada beriman kepada Nabi Muhammad. Nauzubillahi min dzalik. Itu. Jadi orang Yahudinya malah nggak mau. Yang nolong Nabi Muhammad justru orang yang dulu nggak tahu apa-apa, tapi dapat info dari orang Yahudi. Subhanallah. Jadi kalau kita itu gini istilahnya, bebek mati di lumbung padi. Ya nggak? Di kita di situ malah nggak dapat. Gitu ceritanya. Ya. Jadi orang Madinah malah beriman, ya, orang Aus dan Khazraj, orang Yahudi malah nggak beriman, sedikit yang beriman. Ya, sedikit yang beriman yang jujur dengan dirinya. Ketika Nabi Muhammad datang, melihat kata-kata Nabi Muhammad, ciri fisiknya semua langsung beriman. Abdullah bin Salam orang Yahudi asli, nggak ada masalah. Jadi berteman sama Aus dan Khazraj. Beda suku, beda apa, kalau beriman akan satu. Karena keimanan ini menyatukan. Kalau satu sakit merasa sakit juga yang lain, nggak bisa tidur karena sakit. Nah itu contohnya Bapak Ibu. Jadi nggak usah menyerah, dan keimanan kalau udah masuk hati, ya itu akhirnya orang Madinah rela rela udah pokoknya kita mau hidup dengan syariat Islam. Ya tadinya dikit-dikit perang, itu kan perang tuh lama antara Aus dan Khazraj. Itu berantem terus itu dua suku itu. Berantem. Pernah juga kan kita perang suku? Pernah kan? Ngeri kan kalau perang suku, ya nggak? Ngeri nggak? Ngeri. Ya sama. Padahal dulu juga saudara ujungnya itu. Aus sama Khosrus. Tapi karena udah beda pendapatan, beda grup, tersinggung dikit, perang, 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 perang. Terus waktu Yahudi datang, memang sengaja dibuat perang. Kenapa? Supaya beli senjata masing-masing sama Yahudi. Yahudi bisa buat senjata, pandai buat senjata. Ya lumayan, kalau nggak ada perang kan nggak ada bisnis. Akhirnya dibuat perang supaya senjatanya kepake. Orang nganggur, ya ada yang beli senjata. Harga pesawat itu mahal ibu-ibu, daripada harga cilok. Beli pesawat satu bisa bisa dapat banyak ini, ya, karena senjata perang itu mahal. Makanya kadang-kadang perang tuh ada yang buat sengaja untuk bisnis. Nah yang untung pabrik senjata, seperti itu, laris senjatanya. Bapak Ibu yang kami banggakan, jadi begitulah keimanan, ya. Jadi pertamanya sedikit, Rasulullah langsung ngutus siapa dari Madinah untuk menyebarkan Islam. Nah, ini contoh fakta bahwa ketika keimanan sudah masuk hati, kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada kecintaan kepada selainnya. Mus'ab bin Umair, contoh nyata dalam kehidupan para sahabat. Ya, akhirnya Rasulullah utus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu anak papa tadinya, orang kaya, bajunya bagus, harum terus, ya.
anak orang punya, Mus'ab bin Umair. Rasulullah panggil, dikasih tugas. Ini tugas dari Rasulullah, berarti tugas dari Allah juga untuk kita mendakwahkan Islam di Madinah. Mus'ab, kamu pergi ke Madinah ya, ngajarkan Al-Quran. Pada Quran belum full, masih sebagian turun. Ya, ajarkan Islam di sana. Kamu babat alas kalau kita. Jadi perintis. Siap. Hidup mewah, keluarga enak dia tinggalkan. Demi apa? Demi menyebarkan keimanan ini. Nah itu contoh. Jadi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada sekedar apa kesenangan dunia. Padahal dia tadinya orang kaya, tapi ya karena dia masuk Islam, lepas semua dari dia itu. Ya sama ketika kaum muslimin masuk Islam, diambil semua hartanya, ya bahkan ada yang dibunuh, mereka melarikan diri dengan keimanan. Itu contoh dia lebih mendahulukan cinta pada Allah dan Rasulnya daripada harta benda keluarga. Nah, terus apa namanya, Mus'ab sampai sana terus dakwah. Mu'ad itu dakwahnya tuh di kebun kurma. Pas lagi dakwah mau dibunuh sama pembesar Madinah. Opo kowe nang kene, ngapain kamu di sini-sini? Sabar dulu, sabar dulu Pak. Sabar Pak, dengerin dulu saya ngomong, nanti kalau Bapak setuju saya lanjut, kalau enggak saya pergi nggak apa-apa. Dengar-dengar sih, Sa'ad bin Ubadah kalau nggak salah, itu tokohnya, kepala adatnya kalau gitu, ya, ketua suku. Tadi emosi tapi sabar dulu Pak, dengar dulu, kita diskusi gini-gini, dengar, sampaikan, udah sampaikan, Allah berfirman gini-gini, lama-lama loh kayaknya ini bener nih, masuk hati, masuklah Islam satu. Akhirnya nanti udah kamu bebas dakwah di sini, nanti saudaranya yang lain, kepala kabilah yang ada hubungan kerabat sama dia, masuk Islam lagi, dua. Akhirnya mulai kepala-kepala sukunya masuk Islam, ramailah Madinah. Pas Nabi datang udah disambut, penduduk Madinah udah berubah, ya komposisi penduduknya dari Yahudi musyrik jadi bisa sudah 30-40% sudah Islam. Makanya Muhammad disambut. Itu dakwanya siapa? Mus'ab bin Umair, anak muda yang belum sempat melihat Islam sampai tersebar kemana-mana. Penaklukan Syam pun dia nggak ngelihat, dia udah gugur di perang Uhud, meninggal di perang Uhud. Itu yang babat alas Madinah. Madinah jadi kota iman, kota yang makmur dulu. Satu orang yang dakwah ke sana, utusan Rasulullah, jenengane Mus'ab bin Umair. Betul, kalau anak muda yang berkualitas gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak Mus'ab bin Umair di Kabupaten Pasir, amin, dan di Indonesia, bukan pemuda TikTok saja, nah atau YouTube saja, tapi ini masukin YouTube. Intinya ternyata ketika keimanan itu kuat, biar satu orang dia kayak 1.000 orang. Alhamdulillah. Jadi Rasul utus Mus'ab bin Umair. Oh satu lagi Deng, ada yang nemenin, bukan orang badan besar, orang buta, namanya Abdullah ibn Umi Maktum. Nah itu Rasulullah berangkat juga dia berdua. Alhamdulillah, pelan-pelan dakwah. Madinah sekarang jadi kota yang wow, bukan yang wow ya, masya Allah, jangan wow, masya Allah, kota paling beriman ya. Kota beriman tuh Balikpapan atau Madinah? Balikpapan juga lah, mudah-mudahan ya, kota beriman kan, bersih, rapi, indah, nyaman. Balikpapan, Madinah juga, mudah-mudahan semua kota-kota jadi kota beriman, kota kaya Madinah ya. Tapi ya perlu ada penggerak-penggerak ya. Nah itulah Mus'ab bin Umair tuh, keimanan kalau udah masuk hati ya begitu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya oh iya, ini tentang ini. Seseorang kalau mencintai seseorang itu harus karena Allah. Iya, jangan karena dia orang kaya kita cinta. Kalau nggak kaya, pikir-pikir dulu, malah benci. Itu kalau ada orang miskin nyenggol mobilnya, marahnya bukan main, keluar pistol bahkan, ya nggak? Turun dari mobil. Karena kalau orang kaya boleh punya pistol, ada surat izinnya. Ya nggak? Ya nggak? Iya. Merasa kuat dia. Mobilnya lecet, marahnya. Nauzubillah. Nauzubillah. Bahkan saking marahnya, kalau dia pakai kendaraan mewah, orangnya dipukulin sampai pingsan. Ya nggak? Ada itu kan yang viral, ya nggak? Mentang-mentang dia orang kaya, timpukin, tup, 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 sampai orangnya sakit.
ya itu harus dicintailah, yang miskin dicintai, yang kaya dicintai, yang sedang-sedang dicintai, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita diperintahkan mencintai, saling tolong-menolong, saling menguatkan, udah kita dari Allah aja, udah dari Allah, minta dari Allah pahalanya, balasannya. Itu kalau kita bisa begitu, itu iman kita mantap sekali. Tapi kalau masih ada perasaan-perasaan begitu ya berarti kita belum terlalu merasakan manisnya keimanan. Kata Nabi, ibu-ibu, ini yang banyak terjadi di masyarakat kota dan kampung. Catat ibu-ibu, bapak-bapak juga di hati ya. Ya, catat bapak-bapak, ibu-ibu. Contoh kata Nabi, syarrut to'amul walimah. Makanan paling jelek makanan walimah. Nah, bukan haram. Nabi mau mengkritik kebiasaan waktu itu. Zaman Nabi sudah ada. Apa? Yud'a fihil agniya, ya, wa yutrok fihil fuqara. Kama qala Nabi. Yang kaya mah diundangin. Semangat. Pede kalau orang kaya datang. Ya, lumayan ampaunya kan? Atau minimal jadi meriah acaranya, ada orang kaya pejabat datang, tapi sing miskin-miskin yang justru itu perlu makanan, perlu minuman free gratis, malah nggak dimuliakan atau nggak diundang, malah duduk sono ya nggak ngeliatin ento apa ora aku ya aku ora diundang, kan kata Nabi nggak boleh datang kalau nggak diundang, sementara sopo sing ngundang aku rek, aku bukan orang villa, iya viral, bukan artis, bukan pejabat, sopo sing nginget aku. Nah, kalau Nabi kritik itu zaman dulu udah begitu. Kita itu semangat kalau ngundang orang kaya, kalau yang datang orang miskin, beban sosial. Apa beban dompet atau beban pusing. Sono sono, cepet makan, bungkus. Dibungkuskan suruh pulang. Iya para. Iya, astagfirullahal azim. Ya undang, kaya undang, miskin undang, senang undang. Ya yang penting bisa aja. Yang penting jangan berlebihan juga. Ya secukupnya, kalau bisa cuma 1 ekor kambing nggak apa-apa. Nggak usah repot-repot. Kata Nabi, aulim walau bisa. Ayo walimah walaupun dengan 1 ekor embe. Ya 1 ekor embe secukupnya paling berapa orang. Ya orang Arab biasanya 1 kambing 1 orang. Atau berapa orang. Yang penting ada. Jangan juga membuat kita apa? Akhirnya jatuh, hancur. Akhirnya habis acaraan stres. Ya kan? Nah itu di kota banyak. Nah, intinya kan gampang akad nikah walimah. Alhamdulillah. Nah, nah itu contoh ya, eh, kalau kita mencintai karena Allah itu kita perlakukan semua dengan baik. Karena Islam memerintahkan kita budi pekerti, akhlak yang mulia. Kata Nabi, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan manusia itu masuk surga karena takwa dan akhlak yang mulia. Nah, saya pertegas untuk yang sebetulnya ini semuanya berhubungan. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya itu pokoknya. Jadi iman itu punya pokok. Itu kalau nggak ada itu percuma kita cinta-cinta yang lain. Ada orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu sangat cinta kepada fakir miskin. Ada nggak? Ada. Sangat cinta kepada fakir miskin, kepada jompo-jompo, apa? Kok jompo sih? Iya, orang-orang tua membantu. Tapi nggak ada punya pokok keimanannya, percuma. Dia membantu orang, dia baik sama orang, dia nolong orang, bahkan dia minjamin orang duit. Tapi dia nggak punya keimanan, nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak beriman kepada rukun iman, sia-sia amalnya. Ya dia udah dapat pahala di dunia dengan viral, dengan terkenal, masuk acara yang viral, Kick Andy atau apa gitu, terserah lah. Mohon maaf ya nyebut-nyebut merek, apa namanya? Ya dia udah dapat. Tapi dia baik, 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 baik. Dia sudah dapat kebaikannya di dunia. Tapi kebaikan di akhirat, syarat utama masuk surga harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok Allah nggak adil? Ah, Allah adil. Allah tidak bisa diprotes seperti itu. Karena dia makan dari Allah, semuanya dari Allah, napas dari Allah, cantik dari Allah, ganteng dari Allah, tapi dia gunakan untuk menyembah selain Allah. Justru untuk berbuat syirik, mungkin dia riak di situ untuk mendapatkan pujian, ingin mendapatkan gelar saja. Ya udah, berarti dapat hukuman. Karena kita itu diciptakan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, bukan untuk apa? Berbuat syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya jadi keimanan itu punya pokok. Pokoknya itu apa? Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti keimanan juga punya cabang ya. Cabang-cabangnya banyak.
termasuk membuang duri dari jalan. Nah, nanti buahnya itu perasaannya. Buahnya, pohonnya kalau subur, pohonnya subur, rantingnya bagus, buahnya wake dan manis-manis. Buahnya manis-manis. Kalau subur imannya, pokoknya subur, dahannya subur. Nah, nanti buahnya manis inilah. Nah, supaya kita punya buah yang manis, ini harus kita tanamkan betul-betul ya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Nah, kemudian sesama manusia, iya kita harus mencintai sama manusia. Kita harus bermanfaat kepada manusia, tapi karena Allah saja, ya, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saya berbuat baik kepada dia tapi dia harus muji saya ya. Kamu harus puji saya. Saya mau kasih kamu tapi kamu harus puji saya. Nah, saya juga ingin dapat uang lebih banyak dari ngasih ini, ya enggak? Ya enggak? Yaudah, kamu saya kasih. Saya foto ya. Nah, saya mau pasang di medsos saya terus yang like banyak, 1 juta viewer, 2 juta viewer, dia udah dapat uang banyak. Sebulan bisa 200 300 juta dari YouTube. Ya enggak? Alhamdulillah. Ya, ikhlas enggak? Wallahu alam. Tapi intinya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa ikhlas bisa enggak urusan Allah. Allah yang tahu. Tapi intinya jangan sampai kita menyakiti yang diberi, jangan sampai kita mengungkit-ungkit yang kita kasih. Seperti itu. Nah, jadi eh, mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kepentingan kita saja. Seperti itu. Atau kalau Allah memerintahkan kita membenci orang itu, harus kita benci. Harus kita benci. Contohnya orang kafir yang memerangi Islam. Jangan kita bantu. Walaupun bapak kita, walaupun ibu kita, walaupun keponakan, walaupun sepupu. Kalau dia memusuhi Islam, membunuh umat Islam, atau nggak suka syariat Islam, menghina syariat Islam, kita jangan cinta sama dia. Tugas kita justru menyetop dia, menasihati dia, mendakwai dia. Jangan kita malah cinta-cintaan. Iya, nggak apa-apa itu. Hak dia lah mau menghina Islam, hak dia mau memerangi Islam. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu menunjukkan berarti kita mencintai sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun bukan keponakan, ini walaupun bukan sepupu, kalau dia membela agama Allah, menolong agama Allah, maka harus kita doakan, harus kita bela, harus kita bantu walaupun dia orang lain. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, ada mic-nya yang hidup. Ya, mut. Ada kajian online juga kan. Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk penguat hadis ini nanti Bapak Ibu buka surat Al-Mujadilah, Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Nah, ya, surat Al-Mujadilah ayat 22. Nanti dibuka ya ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Ya. Sebelum kita tutup kita baca. Ini sangat berhubungan dengan ayat ini. Jadi hadis itu menjelaskan ayat atau ayat memperkuat hadis, semuanya saling mendukung. Nah, ya Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak akan engkau dapati satu kaum atau manusia-manusia yu'minuna billah, kalau dia itu betul-betul beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Mereka cipika-cipiki, mereka sayang-sayang, mereka saling mencintai orang, mereka mencintai, mereka mendukung, bermawadah, bermahabbah kepada orang yang memerangi atau memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi syariat Allah, memerangi umat Islam, memusuhi syariat Islam. Nah, kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, ya, kalau mereka itu saling mencintai atau mencintai orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu kuncinya. Kalau nggak musuhi Allah dan Rasulnya, ya kalau cinta-cinta keluarga boleh. Contohnya, ada orang kafir, dia nggak memerangi Allah dan Rasulnya. Justru orang kafir ini membela Islam. Ada. Dulu dan sekarang. Sekarang tuh negara-negara Eropa membela Palestina banyak sekali. Nah, itu nggak boleh kita musuhi. Ya itu cinta sebagai manusia saja.
Jadi bukan cinta yang kita niatkan ibadah. Kayak Nabi, Nabi itu pamannya 2 kafir, 2 tidak kafir atau masuk Islam, ya. Abu Lahabin mati dalam keadaan kafir, musuhi Nabi, ya. Ya, satu lagi Abu Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi juga. Itu yang membela Nabi. Nabi itu nggak bisa dilemparin, Nabi nggak bisa diapa selama Abu Thalib masih hidup. Padahal Abu Thalib bukan Islam, tapi dia bela keponakan. Ini keponakan kesayangan ini, ya. Dia nggak beriman, tapi membela Islam paling terdepan. Nah, ada juga orang kafir nyumbang baik. Nah, itu nggak ada masalah. Kita jangan musuhi dia. Oh, orang kafir bunuh, nggak ada, nggak boleh. Justru kita diperintahkan berbuat baik kepada dia, berdakwah kepada dia. Mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, kalau ini nggak boleh kita musuhi. Ya sama orang-orang yang tinggal sama kita bukan orang Islam, ya nggak boleh kita habisi. Nah, kita harus justru berbuat baik luar biasa. Nah, kan itu perintah Allah. Ya, perintah Allah untuk kita tetap berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi syariat Islam, tidak memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Nah, jadi dia nggak akan mencintai bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, ya saudara-saudara mereka, kabilah mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Nah, itu orang-orang yang sudah Allah tanamkan keimanan, dia udah merasakan manisnya keimanan. Pokoknya walaupun saudara, walaupun tetangga, walaupun satu nasab, kalau memerangi Allah dan Rasulnya, nggak menyukai syariat Islam, memusuhi dakwah Islam, memusuhi tauhid, kita skip, kita nggak cinta sama dia, kita nggak boleh tolong dia. Kalau dia memerangi Islam, nggak boleh kita cinta-cintaan sama dia. Kenapa? Dia memerangi Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia tidak memerangi Allah dan Rasulnya, ya dia hidup biasa, ya udah kita saling berbuat baik. Itu juga perintah Allah. Nah, orang yang macam ini berarti sudah merasakan manisnya keimanan. Allah mengatakan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Itu orang yang begitu, orang yang Allah udah tetapkan, kuatkan iman di hatinya. Nah, berarti dia merasakan manisnya iman. Kemudian wa ayyadahu biruhin minhu, Allah kuatkan dengan roh darinya. Maksudnya apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beriman itu ditolong malaikat, ya. Nabi Muhammad ketika berperang di perang Badar, ketika bertempur, malaikat turun. Malaikat ini doain orang beriman. Bapak keluar nuntut ilmu, ibu keluar menuntut ilmu, itu malaikat-malaikat Allah itu berdoa sama Allah supaya kita masuk surga. Bahkan ada tugas malaikat yang kerjanya berdoa sama Allah untuk ngampuni kita orang-orang yang berdosa tapi beriman. Nah, banyak pendukung kita malaikat. Malaikat itu lebih mulia daripada presiden, ya. Apa namanya? Presiden. Iyalah, malaikat lebih mulia lah daripada presiden, daripada manusia-manusia biasa. Ya, kiramim bararah. Makhluk-makhluk mulia dan bertak bertakwa. Jadi malaikat banyak. Nah, karena kita percaya ada malaikat, tapi sebagian kita tuh percayanya sundel bolong. Kalau malaikat nggak percaya, ya. Kalau sama hantu-hantu percaya, takut. Ya, sama penunggu laut takut, sama Allah sama malaikat nggak takut. Nah, itu iman kita harus kita obati, kita perbaiki. Nah, jadi orang seperti ini udah merasakan manisnya iman, kalau melaksanakan ini Allah akan balas wa yudkhiluhum jannat. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surganya tajri min tahtihal anhar, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho sama Allah, Allah ridho sama mereka. Ulaika hizbullah, ala inna hizballah humul muflihun. Ulaika hizbullah, ala inna hizballah humul muflihun. Itulah apa? Kelompoknya Allah. Maksudnya kelompoknya Allah apa? Hizbun itu kelompok, partai, golongan. Maksudnya golongan Allah, Allah membela mereka, Allah menolong mereka, Allah mencintai mereka, Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, itu. Jadi ayat berapa Ibu tadi? Nah, nanti dibuka lagi, direnungkan. Itu penjelasan atau penguat dari hadis yang kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa ngamalkan ini.
Ya, saudara kita walaupun saudara kalau ngajak yang jelek-jelek nggak usah dulu, ngapunten. Nggak dulu. Urusan sholat. Yuk orkesan bae. Oh ngapunten sholat dulu pak. Orkesannya nggak usah aja. Cari yang lain. Oke, seperti itu. Oh nggak enak nih sama saudara, ya orkes juga. Oh jangan, jangan seperti itu. Ya, jadi insya Allah itu penjelasan dari hadis ke-16. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan kita bisa sampai pada derajat orang yang merasakan manisnya keimanan. Berarti kita sehat kalau seperti itu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Tanpa pohon sawit sekarang panasnya sama aja. Sudah 8.21. Kita mulai setengah 8 berarti 1 jam, hampir 1 jam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Silahkan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh 16. Oh lewat. Oh hadis ke-14. Sekarang. Oh iya 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 iya. Oh iya ke-15-nya. 15-nya sudah belum kita bahas kemarin? Belum ya? Oh. Oh ini hadis ke-15-nya. La yu'minu ahadukum hatta akuna haba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ijmain. Sudah belum ya? Belum ya? Ini ke-15 atau kita satukan kemarin Ibu? Oh kayaknya dua. Gimana Ibu? Kita rekap, kita putar ulang. Boleh nanti nonton YouTube-nya. Ye, monggo. Ya. Oh iya mah. Masya Allah. Jadi pertanyaan sangat bagus. Ya tadi pertanyaannya ada imam, dia sholat, kemudian sujud terakhir meninggal, kan belum selesai itu. Nah, terus makmumnya gimana? Apa ikut diambil sama Allah? Terus gimana? Masya Allah pertanyaannya penting sekali. Jadi kalau seandainya imamnya meninggal pas sujud terakhir, rokaat terakhir, atau batal lah, nggak usah meninggal. Apa namanya? Meninggal lebih bagus husnul khotimah. Nah, masya Allah, batal nih katakanlah. Maka apa? Si makmum harus ada inisiatif. Wabil khusus yang di belakang imam. Jadi satu dua di belakang imam, ya minimal satu lah. Di belakang imam tuh orang yang siap menggantikan Pak Imam. Ya, jadi yang di belakang makmum itu harus orang yang siap menggantikan Pak Imam. Kalau Pak Imamnya sakit perut atau Pak Imamnya diambil Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika ini sujudnya kok suwe 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 banget. Hah? Dilapis. Iya. Iya, kita harus inisiatif. Ini kalau udah aneh ini. Ah, ini kok suwe suwe tenan ya imamnya kieu khusyuk banget. Ya, akhirnya makmumnya berdiri sendiri. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Bukan mendahului imam karena imamnya ya memang harus didahului. Apa namanya? Jadi kalau memang udah kelamaan, apa namanya imamnya kelamaan mencurigakan kan? Lama. Akhirnya makmumnya ngangkat itu enggak apa-apa. Karena memang wabil khusus yang di belakang imam tuh harus ngecek. Ini ada yang aneh ini. Kok lama banget? Udah hampir bisa dari maghrib. Bisa udah sholat. Wassalamualaikum di masjid. Dibangkit ya. Oh, dicek nggak apa-apa. Bergerak. Jadi bergerak dalam sholat untuk keperluan sholat itu nggak membatalkan sholat. Ya, dengan gerakan. Makanya Nabi pernah gendong anak sholat wajib. Kalau untuk keperluan sesekali. Cuma memang kalau bisa jangan sampai pakai pempes yang ada kotorannya. Nanti kita berarti bawa bawa najis tuh diusahakan betul ibu kalau gendong anak waktu sholat seperti itu diusahakan. Nah, jadi Nabi pernah sholat gendong anak. Apalagi ini kan betul-betul satu yang darurat. Ya, darurat apa? Lagi sholat ada gempa. Apa kita menang baik nang masjid atau kita keluar dulu? Boleh keluar dulu, sholat
pindah bergerak, sholatnya di yang nggak ada bangunannya. Nah, pindah sholatnya. Mau dibatalin ya nggak apa-apa karena darurat. Nanti kita sholat lagi, umat lagi. Nah, karena darurat. Nah, kayak tadi imamnya di rakaat terakhir meninggal. Yang belakang tuh yang paling peka. Nah, kalau yang belakang nggak peka, yang bangun duluan itu cek. Ini kayaknya nggak bergerak. Nah, pas dibangunin bangun, wah berarti masih hidup. Kesuwen pak, turu. Imamnya turu, orang-orang diambil sama Tuhan, tetapi turu atau naum. Nah, imamnya tidur. Nah, kalau imamnya tidur, ya salah imam. Makmum nggak mesti ngulangi sholatnya. Apa namanya? Yang salah imam. Kayak imam dia sebetulnya nggak punya wudu, dia jadi imam. Yang dosa imamnya bukan makmum. Siap? Nah sama. Nanti kalau imamnya turu kan batal sholat imam itu. Nah, terus kata, oh pokon kata orang Jawa Timur. Opo, aku habis mimpi sampai sujud. Akhirnya ya kalau dia tidur jelas batal itu. Lama orang sampai Isa kan, dikira mati malah tidur. Akhirnya apa? Langsung ambil alih, dia harus batal. Apa namanya? Ada makmum, salah satu makmum kalau bisa yang paling belakang maju ke depan menggeser Pak Imam, metu tapi nggak usah ngomong, langsung aja kita ambil alih, satu orang jadi imam. Makanya perlu pemimpin yang baik dan pewaris. Kita harus siapin pewaris tahta imam. Kita siapin adik-adik kita yang siapapun bisa menggantikan imam pada satu saat. Makin banyak cadangan kan makin bagus ya, seperti itu. Jadi nanti imamnya kalau nggak bangun-bangun, kalau diambil Allah berarti husnul khotimah, kalau tidur berarti musibah. Ngantuk banget jangan imamnya ya. Jadi ganti yang di belakang langsung masuk ngelanjut langsung biasa seperti itu. Jadi insya Allah bangkit duluan nggak dosa karena secara asal nggak boleh mendahului imam. Tapi karena ada darurat kita nggak tahu ini apa yang terjadi, akhirnya mengangkat kepala duluan tuh nggak apa-apa. Nah, gimana Mbah? Jadi jelas? Ya, iya jalan. Jalan. Walaupun di ujung sana seandainya yang di belakang ini nggak paham, yang di belakang imamnya nggak paham, yang paham pokoknya harus ambil alih. Nah, yang di pojok jalan dulu, ndak batal sholatnya, ndak batal. Ya, karena itu darurat. Ya, seperti itu. Ketika Umar lagi sholat subuh, baca surat Yusuf, di belakang dia sudah ada penjahat. Nah, bukan penjahat, penyamar. Memang itu sebetulnya orang yang mau membunuh Umar, jadi ikut sholat belakang, langsung keluarkan apa belati yang tajam atas bawah, langsung maju ke depan, Umar ditusuk perutnya, punggungnya. Orang yang di belakangnya juga tusuk-tusuk, dia lari. Nah, sebagian sahabat melanjutin sholat, Abdurrahman bin Auf langsung ngambil alih. Abdurrahman bin Auf sahabat senior juga. Umar kan berdarah-darah, sebagian nolong Umar, ya, sebagian melanjutin sholat. Sebagian ngejar apa Abu Lu'lu'ah yang bunuh tadi itu. Jadi pas dia lari dilempar burnus. Burnus itu pakaian yang ada kayak Harry Potter itu loh. Tahu ibu-ibu yang orang Arab sering pakai gini. Orang Maroko itu. Nah, kayak burnus. Dilempar burnus akhirnya ketutup, jatuh, ketangkap. Nah, jadi sebagian nangkap, kan lagi sholat biar aja suruh kabur. Oh, orang iso, nggak apa-apa. Apa namanya? Jadi sebagian nangkap nggak apa-apa, sebagian tetap ngerjain sholat, sebagian menyelamatkan Umar nggak apa-apa, itu darurat. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf yang ngambil alih sholat waktu itu, melanjutin imam. Jadi Umar pas sakit itu ya udah nggak tertolong, sakit berapa hari karena udah robek semua lambungnya, diminumin susu keluar semua. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti juga kalau kita lagi terdesak apa namanya? Sholat di atas kuda boleh, sholat sambil naik motor boleh. Kalau kita terdesak, nanti kita lagi perang. Lagi perang mau sholat yang normal ndak bisa, akhirnya kita apa sholat lagi naik motor atau lagi lari, sholatnya sambil lari. Kenapa? Kalau nggak lari kita ketangkep, contohnya seperti itu. Jadi boleh seperti itu. Jelas, Pak Sumar. Terima kasih pertanyaannya, penting. Apa namanya? Ada sih yang sujud waktu ada yang lama sujudnya tapi tidur. Apa namanya? Yang sering itu Jumatan. Pas sadar ini udah jangan-jangan. Ah ya ada itu. Banyak kejadian. Kalau yang meninggal jarang. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu. Ini harus dapat penghargaan Ibu Ima, ini penanya teraktif. Kasih buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Masya Allah, Masya Allah. Wah, ini pertanyaannya penting sekali dan kita juga mengalaminya. Semua kita, ya enggak mungkin saya lah. Apa namanya? Jadi intinya bagaimana supaya iman kita itu tetap kokoh. Satu, doa. Wajib itu ibu. Jangan sombong, saya kuat imannya. Nggak apa-apa. Biar saya nggak punya uang, nggak apa-apa. Berdoa sama Allah supaya imannya kuat. Kaya kuat, miskinku kuat. Nah, doanya apa? Eh, doanya viral. Doa yang dari Nabi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya itu yang pertama. Karena rokat pertama oke, rokat kedua macam-macam. Ya enggak? Jadi kita supaya hati kita itu berbalik-baliknya tetap dalam jalur gitu. Jadi nggak lepas ke parit gitu loh. Nyusruk, nah, nyungsep gitu. Nah, jadi berbalik-baliknya masih dalam jalan. Ya seandainya pun turun, enggak terlalu parah seperti itu. Karena memang iman itu naik turun. Iman itu naik turun. Kata Nabi, kalau seandainya iman manusia itu naik terus, tinggi terus atau gitu-gitu terus, bagus terus, itu udah disalamin malaikat, udah sama malaikat nggak punya nafsu. Ya nggak punya nafsu karena kita punya nafsu, punya syahwat, punya keinginan, ingin kaya, akhirnya sholat kadang-kadang nggak usah sholat, lebih baik kaya kerja aja, ya nggak? Merondol orang usah sholat, ya pora. Ya, nah, itu kan ada hawa nafsu. Tapi kadang-kadang kita juga ada proyek, akhirnya gimana ya? Kita akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Ya ada pikiran, banyak tanggungan, lagi berantem sama suami. Sholat pasti nggak khusyuk kan? Nah, berantem sama tetangga, ya. Nah, jadi yang pertama berdoa. Kemudian jauhi sebab-sebab yang memungkinkan kita kepikir itu. Ya contohnya, serius. Kita juga mengalami. Kalau yang kita lihat yang mubah-mubah tapi berlebihan ya itu yang kita pikir. Nah, tapi kalau kita dekat terus sama Al-Qur'an, kita mencoba dekat sama Al-Qur'an tuh hati kita normal juga. Apa namanya? Jadi jauhi sebab-sebab yang membuat iman kita itu merosot atau berkurang. Maksiat pasti membuat iman kita turun, jelas. Bahkan kata Nabi, orang yang mencuri la yasriku sarik hina yasriku wa mu'min. Sampai gitu bahasa Nabi. La yazni zani hina yazni wa mu'min. Pokoknya orang itu nggak beriman ketika berzina, nggak beriman ketika mencuri. Bukan maksudnya imannya hilang, maksudnya apa? Imannya sangat tipis. Imannya tipis. Dia masih beriman, cuma dia bermaksiat. Jadi imannya turun turun turun. Jadi jauhi sebab saldo iman jadi tipis. Jangan sembarangan transfer-transfer ke yang nggak jelas. Nah, jadi berkurang imannya. Mata kita transfer ke yang nggak jelas. Yang lihat yang nggak jelas tahan semalaman ya nggak? Ya. Mulut kita kerjakan untuk yang nggak jelas akhirnya ya berkurang seperti itu. Nah, dua itu doa itu kemudian masih banyak lagi doanya salah satu doanya Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal qaur. Wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setelah kuat iman kemudian jadi luntur. Itu. Jadi kalau berdoa satu kewajiban harus kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal qaur. Jadi haur itu gini, ibu punya selendang diikat di kepala gitu ya kuat atau sorban gitu. Lama kan udah kuat. Nanti lama-lama kalau kita nggak rawat ngendor 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 nah gitu ya kayak anu aja mungkin mur gitu ya lama-lama keropok 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 itu motor itu nah keropok 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 ya, karena baut-bautnya udah nggak kenceng. Nah kita berlindung kepada Allah dari baut lepas, maksudnya dari iman kita itu longgar, haur. Itu doa Nabi. Nabi aja berdoa Allahumma ini a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Jadi itu. Kemudian upayakan sekuat tenaga melakukan kebaikan-kebaikan karena kebaikan yang satu akan mengundang kebaikan yang lain. Seperti itu. Jadi Nabi itu dekat sama Al-Qur'an, akhlak Nabi jadi mulia. Nabi itu dekat banget sama Al-Qur'an. Quran, Quran, Quran. Makanya akhlak Nabi akhlak Al-Qur'an jadi baik juga. Tapi sekali lagi, kalau kita Quran, 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 sunnah, sunnah, ngaji-ngaji, akhlak kita tambah buruk berarti ada yang salah sebetulnya. Tapi sebabnya harus ditempuh. Kita harus dekat sama Al-Qur'an. Nah, makanya nanti ibu, saya serius loh ibu, buka ayat itu betul-betul di rumah renungi 5 menit. Ya, insya Allah akan membuat kita ingat Allah dan hari akhir. Insya Allah Ta'ala. Itu yang bisa kami jawab.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak yang online, Bapak Tambar sehat selalu, Bapak Edi, Ibu Desra, dan semua. Mudah-mudahan diberikan kemudahan urusan kita di dunia dan di akhirat, dan kita semua mati dalam husnul khotimah dan termasuk hamba-hamba Allah yang merasakan lezat dan manisnya keimanan. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.